teman-teman, di video kali ini saya akan bertemu dengan Bapak Hendra yang waktu sebelumnya itu bercerita bahwa beliau ada seorang jagal hewan ya, dan masa kerjanya itu sudah 20 tahun lebih. Dan di video kali ini saya akan bertanya kepada Bapak Hendra itu tentang ramuan supaya kalau laki-laki itu tidak cepat kelar gitu teman-teman. Dan cepat kelarnya ini bisa dikatakan parah. Nah, ternyata bisa menggunakan daging kambing. Nah, daging kambing bagian mana dan bagaimana cara membuatnya, teman-teman tonton saja video saya sampai selesai. Saya doakan semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah juga berkah, dan dimudahkan segala urusannya. Teman-teman, video ini cukup menarik karena ini untuk pengobatan teman-teman yang parah banget dan sudah lama banget gitu ya. Nah, cobalah ikhtiar bukan hanya dengan daging ini, tapi juga dengan minyak oles ajaib. Nah, yang dimakan ini seperti apa? Kita langsung aja ke Bapak Hendra. Let's go! Oke teman-teman, ini kita perjalanan ya menuju Bapak Hendra. Nah, Bapak Hendranya ada di depan, bukan di depan ya, nanti ikuti saja perjalanannya. Ini ada di saung teman-teman, saung Bapak Hendra. Nah, ini Bapak Hendranya sudah ada di depan teman-teman. Nah, Pak Hendra, kita ngobrolnya di mana, Pak? Di atas. Yaudah, di atas aja yuk. Kita mau ngobrol dengan Bapak Hendra di saung ini, teman-teman. Nah, saya duduk di sini saja. Pak Hendra ada, Mang? Alhamdulillah. Ini Pak Hendra saya pasangkan mic dulu ya. Nah, punten ini di sini. Iya. Nah, inilah teman-teman Bapak Hendra yang mempunyai pengalaman kerja 20 tahun lebih menjadi seorang penyembelih hewan, baik hewan kurban atau untuk pedaging ya, untuk dijual gitu. Nah, nih Pak Hendra, ini saya mau tanya nih tentang pengobatan supaya tidak cepat keluar. Itu menggunakan daging kambing, sapi atau apa tuh, Pak? Kalau saya biasa daging kambing. Oh, itu betina atau jantan? Atau bebas? Jantan. Oh, yang utama jantan ya? Iya, jantan. Nah, jantan itu bagian mananya sih Pak yang digunakan? Bagian atas punggung. Punggung apa itu namanya kalau yang di sini gitu? Kalau di sini apa tuh? Lamusir namanya. Lamusir. Ya. Oh, lamusir itu mungkin dalam bahasa Indonesianya teman-teman lulur. Berarti ya. lulur kambing jantan begitu ya? Ya. Selain daripada itu bahan yang lainnya apa Pak? Katanya ada ramuannya gitu. Emang ada, biasanya pakai itu antanan gunung ya. Antanan gunung, terus pakai ketumbar, kemiri, terus pakai teh madu ya, teh madu. Oh, madu atau teh nih kayak baru ya, madu kayak madu ya. madu. Saya kaget teh madu kayak gimana gitu ya. Madu ya. Berarti ada 5 bahan teman-teman. Tadi disebutkan ada lamosir atau lulur kambing jantan, kemudian ada madu, kemiri, ketumbar, dan antanan gunung. Antanan gunung. Antanan gunung itu mungkin dalam bahasa Indonesia teman-teman purwocang gitu ya. Nah, itu cara membuatnya gimana, Pak? Cara membuatnya direbus ya. Yang antanan gunung. Antanan gunung direbus, terus kemiri dibakar ya. Kemiri dibakar sampai keluar minyak gitu, sampai keluar minyaknya. Keluar minyak. Terus ketumbar ditumbuk ya. Ditumbuk sampai halus Pak? Sampai halus ya, sampai halus. Kalau madunya berapa sendok Pak? Kalau madunya kira-kira ukuran 2 sendok. 2 sendok makan. Nah, itu bahan-bahannya disiapkan dulu. Kalau cara membuatnya gimana Pak? Cara membuatnya kalau sudah ditumbuk terus digodok ya. Digodok. Kira-kira airnya 1 gayung gitu. Atau kebanyakan gitu ya. Kalau bisa dikurangi gitu buat antanan gunungnya gitu. Nah, teman-teman, antanan gunung itu 1 gayung direbus ya. Itu antanan gunungnya seberapa sih Pak? Berapa kilo atau berapa on gitu?
Ya kira-kira 1 kilo gitu ya. Yang kering ya? Yang kering. Ya. Oh, yang kering tuh teman-teman, 1 kilo direbus, ambil airnya. Ya, ambil airnya. Nah, lantas untuk kemiri terus itu gimana tuh? Ditumbuk atau gitu Ditumbuk, aja? ya, ditumbuk. Sampai halus juga? Sampai halus juga, ya, halus juga. Terus diaduknya. Dicampurkan ya? Dicampurkan, diaduk. Nah. Terus sesudah diaduk, diminum. Oh, berarti diseduh dulu? Ya, diseduh. 1 gelas? Ya. 1 gelas. Terus yang madunya, Pak? Yang madunya dicampurkan juga. Oh, diaduk-aduk? Ya, diaduk-aduk sampai rata gitu ya. Oh, sampai rata. Ya, nah, berarti teman-teman ada 1 gelas. Tadi yang 3 bahan disatukan, madu, kemiri, dan ketumbar. Dan ada 1 gayung rebusan dari Purwoceng kering, teman-teman, atau antanan gunung. Nah, ini kedua bahan ini dicampurkan juga, Pak? Ya, sama dicampurkan. Dicampurkan. Oh. Udah dong ya, Pak? Ya. Udah, kalau udah dicampurkan langsung dikonsumsi. Terus entarnya daging kambing itu dibakar kira-kira setengah matang. Sehabis minum ramuan tadi baru dimakan itu daging itu. Nah, oh. Jadi teman-teman terpisah ya antara lulur kambing dengan ramuan tadi. Jadi kalau sudah daging atau lulur kambing jantan atau orang Sunda bilang lamosir kambing jantannya dibakar setengah matang kemudian dimakan. Nah, minumnya mungkin dengan itu ya, dengan ramuan tadi. Itu kalau dalam 1 minggu itu harus diminum rutin setiap hari atau bagaimana, Pak? Ya kalau ada gitu ya, kalau ada biar mantep gitu, ya kira-kira seminggu 2 atau 3 kali dah. Nah, seminggu 2 atau 3 kali teman-teman. Dan ini untuk pengobatan kayaknya ya, Pak? Ya. Ya, untuk pengobatan biar kuat, nggak cepat keluar gitu. Oh, nggak cepat keluar teman-teman. Wah, ternyata ini bermanfaat sekali ya. Pak, yang dimaksud cepat keluar itu berapa menit sih, Pak, itu? Ya kira-kira kalau misalkan baru 1 atau 2 menit udah keluar gitu misalkan. Nah, biar kuat lama gitu. Nah, itu yang disebut tadi itu ramuannya itu bagus gitu. Bagus dikonsumsi ya. Luar biasa ini. Biar kuat lama gitu. Karena buat apa sebentar ya, Pak? Jadi ibaratnya kalau bertarung itu tidak seimbang ya, Pak? Nah, gitu. Yang satu bisa lama, yang ini sebentar. Jadi dua-duanya tidak terpuaskan barangkali gitu ya. Wah, mantap ini. Ternyata itu teman-teman, alhamdulillah nih ternyata dari daging kambing juga bisa dijadikan obat. Mantap nih. Waduh, ini boleh nih teman-teman coba dipraktekkan gitu ya. Mumpung masih baru nih Idul Adha, barangkali daging atau dapat lulur kambing jantan gitu ya. Bisa diolah karena bahan-bahan juga sederhana ya, Pak? Iya, sederhana. Waduh, mantap sekali nih. Itu, Pak. Kalau Bapak sekarang usia berapa tahun sih, Pak? Usia 60. 60 tahun. Iya, 60 nah, tahun. Ini kan Bapak tahu nih tentang kekuatan gitu. Ini usia 60 tahun kalau misalkan bukan saya tes ya, Pak. Saya tanya deh pengalaman Bapak kekuatannya itu bisa dibayangkan gimana sih, Pak? Bisa ngangkut berapa kilo gitu? Ya kalau misalkan ngangkut gitu ya. Kalau ngangkut ukuran 50 60 masih mampu alhamdulillah. 50 60 kilogram masih mampu. Oh. Berat kalau 50 kilo mah 1 sak semen ya, Pak? Iya. Waduh. Ini Bapak aja usia 60 tahun, teman-teman bisa angkut 50 sampai 60 kg. Saya aja anak muda gitu ya. Ragu gitu ya bisa ngangkat 50 kg lebih. Oh, itu rahasianya Bapak apa sih, Pak? Ya awalnya banyak yang lain-lainnya, tapi sekarang ini gitu, yaitu pakai jamu yang tadi gitu. Ya pakai jamu yang tadi disebut. Gitu. Cuman kayaknya ada efek sampingnya ya, Pak? Enggak ada, aman. Soalnya gini, Pak, kalau yang namanya kambing bukannya itu tidak dianjurkan untuk hipertensi ya, Pak, atau darah tinggi ya? Nah, kalau misalkan buat darah tinggi, nah itu saya belum tahu gitu ya. Coba
saya nggak punya, alhamdulillah Nggak gitu, punya. nggak punya darah tinggi gitu. Jadi normal-normal aja. Kalau bilang sama teman-teman juga gitu, sama kayak saya gitu, masih mampu gitu. Walaupun usia udah sama-sama saya, itu masih sama dengan saya gitu, mampu bawa yang bobotnya ukuran 50-60 kilo gitu, masih Itu mampu, luar alhamdulillah. biasa teman-teman. Nah inilah yang menjadi kekuatannya Bapak Hendra. Usia 60 tahun masih bisa angkut 50 sampai 60 kilogram. Ya, Saya aja nggak sanggup kayaknya gitu ya. Oh gitu. Tapi ini saya cukup ragu juga sih Pak, yang ramuan tadi itu kan ada daging kambingnya. ya, Nah, yang daging kambing itu tidak dianjurkan untuk darah tinggi. Nah, sedangkan yang dialami Bapak Hendra karena nggak punya darah tinggi, ya, ya aman-aman aja, ya, sehat-sehat aja. ya, Kalau sekarang pun misalkan ada daging kambing, ya dimakan mah tetap dimakan gitu ya Pak? ya, 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 Wah, ini luar biasa nih teman-teman, ilmu buat kita. ya. Cuman tadi yang daging kambing jantan itu tidak dianjurkan karena cukup, apa ya, ibaratnya berefek sekali buat orang yang punya darah tinggi. Ya. Nah, kalau sapi mah nggak terlalu, yang saya rasakan ya sapi aman, daging kambing itu waduh bahaya sekali untuk darah tinggi. Nah terus, tapi kalau kambing mah nggak terlalu sih sebetulnya Pak, cuman domba itu. Ya, kambing bisa diganti sama bisa pakai daging kambing. Kalau misalkan punya darah tinggi kan itu enggak seberapa gitu ya, Kalau domba mah kadarnya kenceng agak banget lemah. ya? Nah, kalau domba mah itu tinggi banget, Oh, nah iya tinggi bener banget. nih. Ini Bisa sesuai gitu, dari cerita bisa. mertua saya juga bilang gitu. Heeh, Kalau kambing mah sih nggak terlalu, iya. cuman domba itu yang patut dihindari. Tapi kalau daging sapi itu saya belum pernah gitu, belum pernah coba tahu Mhm, sama atau enggaknya itu saya belum pernah coba mhm, gitu. Kalau misalkan domba atau kambing udah saya coba gitu. mhm. Dua-duanya bagus gitu, dua-duanya bagus. Bagus, mhm, Kalau misalkan pilih kadar ya, kalau kambing agak rendah gitu, agak rendah, mhm, nggak kayak domba gitu. mhm. Kalau domba mah, Ya, aduh, saya juga kalau misalkan makan domba, Pak, itu mau disate, mau dibakar, atau mau ya, ditumis, ya, itu langsung kayak puyeng, Pak. ya, Kayaknya ini darahnya naik gitu ya, makanya saya stop gitu makan daging domba gitu ya. Nah, kalau sapi makan banyak alhamdulillah masih seimbang lah, nggak ugag-igeg gitu ya. Kayak gempa Bang, kalau misalkan darah lagi naik gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau gitu Pak, terima kasih ya atas informasinya. Ini ya, luar ya, biasa ya, banget ya, teman-teman, ya, bisa menjadi solusi buat teman-teman kalau misalkan terserang cepat keluar gitu ya, ya, khususnya buat laki-laki. Kalau misalkan itunya sudah terobati, pelayanan kepada istri pun bisa prima, ya, dua-duanya terpuaskan. ya, ya. Oke kalau begitu Pak, terima kasih atas waktunya. Ada sedikit rezeki buat Bapak, mohon diterima karena sudah berbagi informasi. Mudah-mudahan bermanfaat ya Pak. Amin, amin, amin. Kalau gitu saya mau pamit undur diri Pak, saya mau ke Mananti gitu ya. Ya, ya, Mau bertemu dengan Delatif, itu anak ya. kecil usia 5 tahun tapi teman-temannya goib semua Pak. Nah Wah, yang saya mau tanyakan tuh kepada bapaknya itu makan apa itu. ya, Oke kalau gitu saya pamit undur ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.